Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang identifikasi dan asesmen yang terdiri dari Krismona Megawati Wulandari, Retno Pratiwi, Eka Nur Istiantari, dan saya sendiri Triwaluyo. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu hakikat identifikasi dini dan asesmen. Identifikasi dini merupakan pada tahap awal yang masih bersifat global atau kasar dari asesmen yang lebih rinci dan hal detail. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi. Pengelompokan anak berkebutuhan khusus dapat dibagi menjadi, yang pertama itu ada tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan penglihatan. Terus ada tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran. Terus ada tunadaksa, yaitu anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Terus ada anak berbakat, yaitu anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Terus ada tunagrahita, anak lamban belajar, anak yang mengalami kesulitan belajar, dan ada anak yang mengalami gangguan komunikasi. Dan ada tuna laras, yaitu anak yang mengalami gangguan emosional dan perilaku. Sesuai dengan keperluan pembelajaran dan layanan khusus lain yang sesuai dengan kebutuhan anak, dapat dilanjutkan dengan kegiatan asesmen. Kegiatan asesmen ini dilakukan lebih ditekankan pada upaya. Yang pertama itu ada asesmen akademik, asesmen sensorik dan motorik, asesmen pribadi dan sosial, asesmen lain yang dianggap perlu. Ya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismona Megawati Wulandari. Saya anggota kelompok 1 mata kuliah inklusi dari kelas A417. Nah, di sini saya akan mencoba Saya akan mencoba memaparkan terkait materi yang kami peroleh, yaitu identifikasi dan asesmen pada pokok bahasan tujuan identifikasi dini. Nah, secara garis besar atau secara umum, tujuan utama dari identifikasi dini ini adalah untuk mengetahui atau mencari informasi apakah seorang anak ini mengalami kelainan atau penyimpangan, baik penyimpangan secara sosial, penyimpangan secara intelektual, secara fisik, penyimpangan secara emosional atau tingkah laku. Nah, kemudian hasil dari identifikasi ini akan dilanjutkan dengan asesmen, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuan siswa atau anak. Nah, menurut beberapa ahli asesmen ini dilakukan untuk 5 keperluan. Asesmen ini dilakukan guna mengetahui keperluan-keperluan yang harus diidentifikasi. Nah, yang pertama itu ada penjaringan atau screening. Nah, untuk penjaringan itu dilakukan terhadap semua anak di dalam kelas dengan menggunakan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, pada tahap ini, identifikasi berfungsi menandai anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu.
kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang memiliki penyimpangan tertentu. Nah, seperti itu. Sehingga anak ini termasuk ke dalam golongan anak berkebutuhan khusus. Nah, dengan adanya alat identifikasi, guru, orang tua, maupun tenaga profesional yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus dapat melakukan kegiatan penjaringan secara baik dan hasilnya nanti dapat digunakan untuk bahan penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Untuk yang kedua itu ada pengalih tanganan atau referral. Itu adalah pengalih tanganan ini dilakukan berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan di dalam proses identifikasi penjaringan. Selanjutnya, setelah proses penjaringan, anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, itu ada anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain, seperti tenaga profesional anak berkebutuhan khusus lainnya, psikolog maupun psikiater atau dokter, dan dapat ditangani dengan bantuan orang di sekitar, orang terdekat. Untuk yang kedua itu ada anak yang perlu dirujuk ke ahli psikolog atau ke dokter atau ke ortopedagog atau ahli PLB. Nah, dan atau terapis jika memang anak ini membutuhkan terapi yang lainnya. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini setelah anak di proses penjaringan, kemudian pengalihan tangan, itu ada proses klasifikasi. Pada proses ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau bisa langsung diberi pelayanan oleh instansi atau pendidik anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah adanya klasifikasi, yang selanjutnya yang keempat itu ada perencanaan pembelajaran. Nah, pada tahap ini kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau yang dikhususkan dengan dasarnya adalah klasifikasi. Jadi ada penanganan khusus atau pembelajaran khusus. Nah, karena setiap jenis dari tingkat kelainan anak berkebutuhan khusus itu memerlukan program pembelajaran yang berbeda satu dengan yang lain. Maka harus ada perencanaan pembelajaran. Untuk selanjutnya, yang terakhir, itu ada pemantauan kemajuan belajar. Nah, kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan itu berjalan dengan lancar atau berhasil atau tidak. Nah, apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan, maka perlu ditinjau kembali beberapa aspek yang berkaitan, seperti aspek program pembelajaran tersebut. Jadi harus ada tinjauan lebih lanjut dari program pembelajaran yang sebelum pemantauan kemajuan belajar. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Pratiwi, NPM 17144 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sasaran identifikasi. Nah, sasaran identifikasi ABK ini adalah seluruh anak usia prasekolah dan usia sekolah, sedangkan secara khusus atau operasional sasaran identifikasi anak dengan kebutuhan khusus adalah yang pertama, anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar atau madrasah. Yang kedua, anak yang akan masuk ke sekolah dasar atau madrasah. Yang ketiga, anak yang belum sekolah atau tidak bersekolah karena orang tuanya merasa anaknya tergolong ABK sedangkan lokasi SLB itu jauh dari tempat tinggalnya. Nah, sementara itu SD terdekat itu belum atau tidak bisa menerima anaknya. Yang keempat itu adalah anak drop out dari SD atau madrasah karena faktor akademik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan identifikasi. Sebenarnya ada beberapa langkah dalam pelaksanaan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk identifikasi anak yang belum sekolah, identifikasi anak usia sekolah yang belum bersekolah atau dropout sekolah itu, maka sekolah yang bersangkutan perlu melakukan pendataan ke masyarakat sekitar kerjasama dengan kepala desa atau lurah, RT, RW setempat. Jika pendataan tersebut ditemukan anak berkelainan, maka proses berikutnya dapat dilakukan pembicaraan orang tua, komit sekolah maupun perangkat desa setempat untuk mendapatkan tindak lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang petugasan identifikasi. Untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong anak kebutuhan khusus ataupun bukan, dapat dilakukan oleh guru kelas, orang tua, dan pihak profesional yang terkait. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang sudah masuk dan menjadi siswa pada sekolah dasar, kepada sekolah tertentu, identifikasi dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama itu penghimpun data tentang anak. Nah, pada tahap ini guru penghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas itu bisa melalui berbagai macam instrumen, daftar checklist untuk perkembangan anak. Nah, baik secara fisik ataupun psikis. Bisa juga dengan membaca hasil tes psikologi, data, dan bisa juga dengan membaca hasil tes psikologi yang pernah dilakukan anak sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu menganalisis data dan mengklasifikasi anak. Nah, pada tahap ini tujuannya adalah untuk menemukan anak-anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus. Jadi biasanya kita membuat daftar nama anak yang diindikasikan berkelainan sesuai dengan ciri-ciri dan standar nilai yang sudah ditetapkan. Jika ada anak yang memenuhi syarat untuk disebut atau berindikasi kelainan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dimasukkan ke dalam daftar nama-nama anak yang berindikasi kelainan. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda kelainan itu tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar khusus tersebut. Kemudian data ini bisa dilanjutkan kepada ahli PLB untuk ditindaklanjuti. Nah, untuk yang ketiga ini perlu mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, pada tahap ini hasil analisis dan klasifikasi yang telah
dibuat oleh guru dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapat saran-saran pemecahan atau tindak lanjutnya. Yang keempat itu ada menyelenggarakan pertemuan khusus atau case conference. Nah, pada tahap ini kegiatan dikoordinasikan oleh kepala sekolah setelah data anak dengan kebutuhan khusus terhimpun dari seluruh kelas. Nah, di sini kepala sekolah itu dapat melibatkan yang pertama kepala sekolah sendiri, itu yang kedua dewan guru, orang tua atau wali siswa, tenaga profesional terkait, yang terakhir itu bisa guru pembimbing khusus atau guru PLB jika tersedia dan memungkinkan. Yang kelima itu ada menyusun laporan hasil pertemuan khusus. Nah, pada tahap ini tanggapan dan cara-cara pemecahan masalah dan penanggulangannya itu perlu dirumuskan dalam laporan hasil pertemuan kasus seperti itu. Berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip pengembangan instrumen asesmen. Dalam pengembangan instrumen asesmen memerlukan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu kontinuitas atau berkesinambungan. Tujuan utama dari asesmen adalah untuk menentukan program pembelajaran yang relevan dan fungsional bagi anak. Maka asesmen dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Oleh karena itu, asesmen dilakukan sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Yang kedua yaitu keterbukaan. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan prosedur penyusunan instrumen, kriteria, dan hal asesmen yang tidak dirahasiakan. Karena itu, hal asesmen diketahui oleh masyarakat, oleh pihak yang terkait berupa rekomendasi yang melaksanakan pembelajaran di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang ketiga yaitu objektif. Pengembangan instrumen asesmen disusun tidak berdasarkan kebutuhan asesor maupun orang lain, tetapi semua itu disusun untuk memenuhi kebutuhan anak dalam mengembangkan potensi secara optimal. Yang keempat yaitu prinsip menghendaki bahwa instrumen asesmen dapat mengetahui kemampuan individu dari segi fisik, intelektual, dan emosi. Oleh karena itu, pengembangan instrumen asesmen harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh. Sebab dalam pembelajaran pun diusahakan agar aspek-aspek tersebut berkembang secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Menurut Patton dalam bukunya tahun 2009. Yang kelima yaitu memperhatikan tugas-tugas perkembangan. Instrumen asesmen disusun berdasarkan tugas-tugas perkembangan. Pencapaian tugas-tugas perkembangan bermacam-macam dan tidak mencapai usianya atau lebih rendah dari usianya maupun lebih tinggi dari usianya. Pencapaian tugas-tugas perkembangan dapat diketahui apabila asesmen telah dilaksanakan menurut Amin tahun 1995. Dan prinsip yang terakhir yaitu autentik. Dalam prinsip ini, pengembangan instrumen hendaknya mendorong anak dan mendemonstrasikan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas dalam setting kehidupan nyata. Menurut Arendse dalam Sucipto tahun 2008. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila itu